Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen, pengajar, dan teman-teman mahasiswa Master of Management Universitas Ciputra, Surabaya. Salam entrepreneur. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai 3 metode analisis yang berbeda yang akan saya aplikasikan di bisnis saya. 3 metode tersebut adalah Business Model Canvas, Lean Canvas, dan Value Proposition Canvas. Pertama-tama, sedikit background mengenai bisnis saya. Saya bekerja di bidang food and beverage. Saya memiliki sebuah restoran di kota Sidoarjo dengan nama Restoran Nasi Surga. Restoran ini telah berdiri semenjak 2018 dan untuk mendevelop lebih lagi bisnis saya ini, saya akan menganalisis bisnis saya menggunakan 3 metode yang berbeda yang telah saya sebutkan di awal. Metode pertama yang akan saya jelaskan adalah Business Model Canvas. Inilah bisnis model canvas yang akan kita isi dengan keadaan di restoran Nasi Surga. Pertama, untuk key partner Nasi Surga adalah satu supplier bahan makanan yang menyuplai sayur-sayuran segar di Nasi Surga. Yang kedua adalah programmer sistem kasir kami. Yang ketiga, akuntan yang kami outsource. Dan yang keempat adalah tenan dari Pujasera kami, karena kami juga melakukan sistem Pujasera di mana kami mengundang orang-orang luar yang spesialis di makanan tertentu, misalnya soto daging, untuk berjualan di restoran kami. Dan di kolom kedua ada kolom Key Activities. Di kolom ini kami mengisi dengan aktivitas-aktivitas apa yang Nasi Surga lakukan sebagai sebuah perusahaan. Yang pertama, kami memproduksi makanan yang kami jual sendiri. Dan yang kedua, kami meng-quality control makanan yang dijual, baik makanan dari Nasi Surga sendiri dan juga yang dari tenan. Yang ketiga, kita memarketingkan restoran kami melalui brosur, Instagram, dan lain-lain. Yang keempat, kami juga mempertahankan tenan yang berjualan di restoran kami, sehingga kami semua memiliki hubungan yang baik dan harmonis. Di kolom selanjutnya adalah kolom Key Resources, di mana di sini diisi aset apa saja yang Nasi Surga miliki sebagai sebuah perusahaan. Yang pertama yang Nasi Surga miliki adalah physical asset. Kami memiliki tanah dan bangunan, alat-alat masak, meja dan kursi. Yang kedua, kami memiliki intellectual asset, yaitu nama brand kami Nasi Surga. Dan yang ketiga, kami memiliki human resource, yaitu berupa cooker, waiters, admin, human resource, dan manager. Dan selanjutnya kami memiliki capital, yaitu capital kami berdasarkan dari personal budget. Terus legalitas, kami juga sudah mengurus perpajakan kami, SIUP, TDP, dan juga surat izin melakukan bisnis kuliner. Dan yang terakhir, kami juga memiliki sertifikasi halal. Kolom selanjutnya adalah kolom value proposition. Dan di kolom ini kami mengisi dengan value-value apa yang Nasi Surga miliki yang bisa ditawarkan ke customer kami. Value pertama yang kami miliki adalah value price. Makanan yang kami jual adalah makanan Indonesia dengan harga yang murah dan ramah di kantong. Yang kedua, accessibility. Lokasi restoran kami berada di pusat kota Sidoarjo. Dan yang ketiga, convenience. Restoran kami menawarkan kenyamanan customer saat menikmati masakan Indonesia yang murah, di mana kompetitor kami biasanya adalah warung-warung, dan kalau misalnya masakan Indonesia yang mahal, kompetitor kami langsung masuk ke Handayani dan Cianjur yang harganya sangat tinggi.
Dan juga value unik lagi yang kami miliki adalah newness. Kami menawarkan restoran makanan Indonesia dengan harga yang sangat terjangkau, mulai dari Rp10.000. Namun, lokasi yang kami miliki adalah di sebuah restoran, bukan warung di pinggir jalan, dan kami memiliki fasilitas-fasilitas seperti layaknya restoran yang mahal. Selanjutnya, kolom customer relationships. Di sini kami mengisikan dengan apa yang telah kami lakukan untuk mempertahankan relationship yang baik dengan customer kami. Yang pertama, kami berusaha memudahkan customer kami untuk melakukan transaksi di Nasi Surga. Ini kami lakukan dengan bekerja sama dengan bank-bank supaya para customer bisa membayar melalui kartu debit dan kartu kredit dan juga OVO. Kedua, kami mengadakan membership program di mana customer bisa mengumpulkan poin dan mendapatkan makanan gratis jika poin sudah terkumpul lengkap. Namun, sayang sekali, Nasi Surga masih belum memiliki after sales customer relationship. Selanjutnya adalah kolom channels, di mana di sini kami isikan dengan bagaimana produk kami dapat kami sampaikan ke customer kami. Ada 2 channel yang kita pergunakan, yaitu pertama direct sales, di mana kami menjual produk kami langsung di restoran Nasi Surga, dan kedua indirect sales melalui aplikasi Gojek yaitu GoFood. Selanjutnya adalah customer segment, dan segmen kami adalah B2C yaitu business to customer, yang dimana customer kami adalah mass market, namun market yang datang lebih banyak ke low middle income customer dan para keluarga. Selanjutnya pindah ke kolom bawah yaitu kolom cost structure, di mana di sini kami menjelaskan cost-cost apa yang harus kita keluarkan sebagai perusahaan. Pertama-tama, Nasi Surga adalah perusahaan yang cost driven, di mana kami tidak terlalu memiliki value yang kuat, namun kita bermain di harga. Kami menawarkan harga yang sangat affordable kepada customer kami. Dan cost-cost yang harus kami keluarkan sebagai sebuah perusahaan adalah ada fixed cost, yaitu di mana kita harus mengeluarkan salary, maintenance untuk building, pajak, dan legalitas yang kami miliki. Yang kedua, variable cost, di mana kami harus mengeluarkan marketing cost seperti brosur, Instagram ads yang berubah-ubah setiap bulannya. Dan yang terakhir, kami memiliki cost lain-lain yang digunakan untuk entertainment, misalnya ada live band yang datang untuk makanan mereka dan fee manggung mereka. Selanjutnya adalah kolom revenue streams, di mana di sini kami menjabarkan dari mana Nasi Surga mendapatkan uang kami. Kami mendapat uang dari sales setiap transaksi yang ada, dan juga kami mendapatkan komisi dari para tenan yang berjualan di Nasi Surga. Lalu di kolom selanjutnya ada social dan environmental cost, di mana saat ini Nasi Surga berturut serta dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Dan selanjutnya social environmental benefits, di mana kami telah berhasil memberikan lapangan pekerjaan baru melalui Nasi Surga. Selanjutnya saya akan menjelaskan kanvas kedua, yaitu Lean Canvas. Dan kanvas kedua yang akan kami gunakan adalah Lean Canvas. Untuk Lean Canvas ini, kami akan mengupas dari sisi internal perusahaan Nasi Surga. Di kolom pertama adalah kolom problem, di mana di sini Nasi Surga diminta untuk mendefinisikan masalah-masalah yang kami hadapi sebagai sebuah perusahaan. Masalah pertama yang kami miliki adalah sistem order bahan makanan yang masih belum sistematis. Dan dikarenakan lokasi restoran yang cenderung dekat dengan rumah, orderan masih kembali ke rumah di luar jam kerja. Dan juga bahan makanan seperti jeruk, kelapa, sambal, dan sirup-sirup yang susah dihitung secara per pieces masih belum bisa di stok secara sistematis sehingga sangat rawan untuk dicurangi.
Masalah kedua yang kami miliki adalah tenaga kerja yang kurang memadai dan kurang berinovatif dalam memberikan customer service. Dan yang ketiga, banyak pemilik tenan di restoran kami yang suka buka dan tutup sesukanya di luar jam buka yang seharusnya. Dari masalah yang ada, kita akan pindah ke kolom selanjutnya, yaitu kolom solution. Di sini, kami diminta untuk membuat solusi strategis untuk mengatasi masalah-masalah yang telah kita definisikan. Solusi untuk nasi surga yang pertama adalah satu, membuat sistem orderan yang digital, yaitu menggunakan komputer, sehingga perputaran stok keluar dan stok masuk dapat dipantau dengan jelas dan terhitung dengan jelas. Kedua, solusi yang akan kami lakukan adalah melakukan pelatihan peningkatan kompetensi human resource di nasi surga. Dan yang ketiga, kami akan membuat SOP dan sistem punishment and reward yang jelas dan diimplementasikan di restoran. Dan yang ketiga, kami akan membuat SOP dan sistem punishment and reward yang jelas dan diimplementasikan secara tegas di restoran kami. Di kolom selanjutnya adalah kolom key metrics, di mana kita diminta untuk mendefinisikan alat ukur yang kuantitatif supaya kita dapat melihat apakah solusi yang kita berikan sudah menjawab masalah yang ada di nasi surga. Untuk key metrics yang kami harapkan adalah omset kami bisa meningkat sebanyak 20% setelah implementasi sistem dan solusi ini. Yang kedua, kami juga berharap laba bersih kami meningkat sebanyak kurang lebih 10 hingga 20% setelah implementasi sistem dan solusi ini. Kolom berikutnya adalah kolom unique value propositions. Di sini kita akan menuliskan value apa yang dapat kita berikan ke customer kita. Unique value proposition yang kami harapkan adalah meningkatkan performance kami sehingga kami bisa menjadi restoran masakan Indonesia yang makanannya enak dan murah dengan rasa yang khas namun memiliki service yang excellent. Dan juga kami juga mengharapkan customer satisfaction increase setelah kami melakukan solusi-solusi yang telah kami tulis. Kolom selanjutnya adalah kolom unfair advantage, di mana saya sebagai owner restoran ini dapat segera mengimplementasikan solusi-solusi yang telah saya tulis sehingga saya akan lebih mudah dan lebih cepat untuk melihat hasilnya. Selanjutnya adalah kolom channel, dan di kolom ini kami diminta untuk menjelaskan pihak-pihak mana saja yang bertanggung jawab untuk implementasi solusi yang telah kita tulis. Untuk channel yang akan kami gunakan di nasi surga, owner akan delegasi tanggung jawab langsung ke human resource team. Lalu kami akan memaksimalkan tim HRD yang ada, dan jika kedua channel itu masih belum bisa terlaksana, kami akan melakukan perubahan dan solusi melalui pihak ketiga. Kolom selanjutnya adalah kolom customer segment. Dan di sini segmen yang akan dilakukan adalah untuk seluruh pegawai dan karyawan di nasi surga. Selanjutnya di cost structure, di kolom ini kami diminta untuk memperkirakan cost apa saja yang akan menjadi beban kami agar solusi ini dapat terjawab. 1, yaitu biaya pembaharuan tenaga kerja. 2, biaya pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. 3, biaya untuk membuat sistem digital stok. 4, biaya menggunakan pihak ketiga untuk melatih HR. Lalu pindah ke kolom terakhir, yaitu kolom revenue streams. Di sini nasi surga diminta untuk mendefinisikan dari mana saja kami mendapat income kami. Dan income yang kami dapat berasal dari sales setiap transaksi makanan dan minuman yang ada di nasi surga. Dan yang kedua berasal dari komisi dari tenan yang berjualan di nasi surga. Sekarang, saya akan menganalisis nasi surga dengan metode analisis yang selanjutnya, Value Proposition Canvas. Value Proposition Canvas adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk mengukur apakah sebuah produk atau sebuah service itu telah diposisikan ke apa yang customer kita value dan apa yang customer kita butuhkan.
Kanvas ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu dari customer profile dan value proposition sebuah perusahaan. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana value proposition Canvas ini telah saya aplikasikan untuk bisnis saya. Pertama, kita akan lihat dari sisi customer profile, yaitu customer gains. Ini adalah benefit apa yang customer harapkan untuk dapat saat membeli atau mendapatkan barang kita. Customer gain yang diharapkan didapat oleh customer kami adalah: 1. Bisa makan makanan rumah yang enak. 2. Tidak ingin ribet memasak. 3. Ingin makan makanan yang murah. 4. Mereka juga ingin social benefit, yaitu mereka ingin terlihat keren saat nongkrong di tempat yang bagus. Selanjutnya, untuk mendapat customer gains ini, customer kami harus melakukan customer job, di mana ini adalah aktivitas yang mereka lakukan adalah: 1. Mereka harus pergi ke nasi surga. 2. Mereka harus memilih menu mana yang ingin diorder. Dan ketiga, mereka harus membayar pesanan mereka. Lalu, dimensi ketiga dari customer profile ini adalah customer pains. Customer pains ini adalah segala negatif experience atau emosi atau resiko yang dapat customer kita rasakan. Customer pains yang bisa didapatkan oleh customer kami adalah: 1. Mereka harus menyetir ke nasi surga. 2. Mereka harus mengantri saat pesan. 3. Mereka harus memilih menu dari menu yang pilihannya relatif banyak. Dan 4. Mungkin mereka akan dipandang malu karena makan makanan rumahan yang kesannya tidak sekeren makanan di restoran yang mahal atau makanan western. Lalu pindah ke dimensi berikutnya, yaitu value proposition yang ditawarkan sebuah perusahaan. Dimensi pertama yang ada adalah gain creators. Di sini kami mendefinisikan bagaimana produk atau service kami dapat memberikan value sesuai customer gains yang customer kami inginkan. Pertama, dengan membeli produk kami, customer kami tidak perlu ribet memasak sendiri, menyiapkan bahan-bahan untuk dapat memakan makanan rumahan. Kedua, kami menyiapkan tempat yang nyaman dan bersih dan juga modern untuk nongkrong keluarga dan juga bersama teman. Dan yang ketiga, kami juga menyiapkan makanan murah dengan suasana tempat yang tidak murahan. Lalu yang terakhir, lokasi restoran kami juga berada di pusat kota Sidoarjo. Dimensi selanjutnya yang akan kita bahas adalah pain relievers, di mana di sini kita menjelaskan bagaimana produk kami atau service kami dapat menghilangkan customer pains yang dapat dirasakan oleh customer kami saat berusaha mendapatkan produk nasi surga. Pertama, kami akan menyediakan titik di Google Maps untuk restoran nasi surga, sehingga saat customer nasi surga menyetir ke nasi surga, mereka tidak perlu susah-susah mencari arah dan mereka tidak perlu nyasar. Yang kedua, kami akan menyediakan gambar menu of the month atau menu baru di dekat customer akan pemesan makanan, supaya mempermudah mereka untuk dapat memilih makanan apa yang harus mereka coba. Yang ketiga, kami membuat nasi surga begitu menarik secara branding dan packaging supaya customer kami tidak malu saat memakan makanan Indonesia. Keempat, kami selalu memastikan plating makanan kami rapi dan bersih seperti layaknya di restoran atau di kafe. Kelima, kami memiliki prestigious location dan ambience di mana customer bisa nongkrong dengan nyaman dan enak. Dan yang terakhir, kami juga memiliki fasilitas live band setiap weekend. Selanjutnya di dimensi terakhir, yaitu di dimensi produk atau service. Di sini produk yang kami tawarkan adalah aneka makanan rumahan khas Indonesia di restoran nasi surga. Dengan adanya produk ini, kami harapkan produk kami dapat menciptakan gain value dan juga mengurangi pain customer kami, sehingga produk kami akan memiliki value proposition yang diinginkan customer.
Sekian presentasi saya mengenai bisnis model Canvas, Lean Canvas, dan juga Value Proposition Canvas. Saya harap presentasi ini dapat membantu Anda untuk memahami lebih lagi mengenai ketiga metode analisis bisnis tersebut. Terima kasih. Salam entrepreneur.